Keheningan yang mengguncang. Istana, pertanyaan-pertanyaan seputar Pangeran Louis dan pengungkapan yang mengguncang monarki. Ketika keheningan dalam keluarga kerajaan menjadi lebih bermakna daripada pernyataan resmi apapun, perhatian beralih ke tempat di mana ketidakhadiran mulai berbicara banyak. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan Inggris telah memupuk narasi yang didasarkan pada pengendalian diri, kewajiban, dan kebijaksanaan. Emosi dikelola dengan hati-hati, konflik disaring, dan momen-momen intim jarang terungkap tanpa strategi yang direncanakan sebelumnya. Namun, bahkan dalam dunia yang terkendali ini, beberapa keheningan akhirnya menghasilkan lebih banyak kebisingan daripada pengakuan eksplisit apapun. Dan itulah yang terjadi di sekitar Pangeran Louis, putra bungsu Pangeran William dan Catherine, Putri Wales. Dalam beberapa minggu terakhir, sebuah pengungkapan yang dikaitkan dengan Putri Anne, sosok yang dikenal karena keterterusannya yang tidak biasa di dalam keluarga Windsor, telah menghidupkan kembali percakapan yang telah berlangsung diam-diam selama bertahun-tahun. Sebuah ungkapan yang tampaknya tidak berbahaya telah ditafsirkan sebagai konfirmasi tidak langsung bahwa sesuatu yang mendalam, halus, dan berpotensi transformatif sedang terjadi di dalam anggota termuda monarki. Ini bukan skandal atau drama yang eksplisit, tetapi sesuatu yang lebih halus, sebuah perbedaan, sebuah kondisi, cara hidup yang berbeda di dunia ini. Pangeran Louis lahir di bawah pengawasan ketat yang menyertai semua pewaris takhta modern. Selama penampilan publik pertamanya, ia ditampilkan sebagai anak yang ekspresif, gelisah, dan spontan. Gerakannya di balkon istana, reaksinya yang berlebihan terhadap kebisingan acara resmi, dan kesulitannya untuk duduk diam dengan cepat menjadikannya sosok yang disukai publik. Namun seiring waktu berlalu, sesuatu berubah. Sementara Pangeran George mulai secara alami mengambil perannya sebagai pewaris takhta dan Putri Charlotte memantapkan dirinya sebagai sosok yang sangat percaya diri, ekspresif, dan nyaman di depan kamera, Louis mulai memudar. Bukan secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap, lebih sedikit penampilan, lebih sedikit pengambilan gambar jarak dekat, lebih sedikit gestur ke arah publik. Ketika ia hadir, ia jarang berada di pusat perhatian. Ia tampak serius, pendiam, fokus pada objek tertentu, menghindari kontak mata dengan kerumunan. Perbandingan yang tak terhindarkan dalam keluarga yang begitu diawasi ketat mulai berlipat ganda, dan bersamaan dengan itu pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan. Dari istana, penjelasan resmi telah jelas dan konsisten. William dan Catherine menginginkan anak-anak mereka memiliki masa kecil senormal mungkin. Mereka membatasi akses pers, mengurangi penampilan publik yang tidak perlu, dan memprioritaskan kesejahteraan emosional anak-anak daripada protokol. Ini adalah sikap yang selaras dengan wacana modern pasangan tersebut yang berpusat pada kesehatan mental, masa kanak-kanak, dan perkembangan emosional. Namun, bahkan dalam kerangka ini, perbedaan tetap terlihat. George semakin sering muncul di acara-acara resmi, mempersiapkan peran yang tak terhindarkan harus ia emban. Charlotte tampak percaya diri, memperhatikan aturan, tersenyum, dan menyadari lingkungan sekitarnya. Louis, di sisi lain, sering absen. Dan ketika ia hadir, ia tetap dekat dengan tokoh-tokoh yang dipercaya, menghindari interaksi dengan publik, dan tampak terputus dari ritual di sekitarnya. Bagi banyak orang tua, perilaku ini tidak mengkhawatirkan, itu sudah biasa. Kepekaan terhadap lingkungan yang bising, preferensi untuk bergaul dengan orang-orang yang dikenal, gerakan yang kurang ekspresif dalam konteks sosial, kecenderungan untuk fokus pada rangsangan internal daripada eksternal. Tak satu pun dari ciri-ciri ini secara sendiri-sendiri merupakan indikator klinis. Tetapi di era media sosial, pola tidak perlu bersifat diagnostik untuk membangun narasi. Terlebih lagi jika ada riwayat keluarga. Yang banyak dilupakan atau baru mulai ditemukan adalah bahwa autisme bukanlah topik yang asing bagi keluarga kerajaan Inggris. Lady Louise Windsor, putri Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, secara terbuka diakui berada dalam spektrum autisme. Orang tuanya telah membicarakannya dengan hormat, keterbukaan, dan komitmen,
menekankan pentingnya intervensi dini, pemahaman, dan adaptasi lingkungan terhadap kebutuhan anak. Lady Louise tumbuh sebagian besar jauh dari sorotan media. Penampilan publiknya terbatas, direncanakan dengan cermat, dan selalu mengutamakan kesejahteraannya. Strateginya jelas, melindungi daripada mengekspos. Kesamaan dengan Pangeran Louis, bagi banyak pengamat itu jelas. Mungkin elemen yang paling menyentuh dan paling jarang dibahas secara resmi adalah perilaku Putri Charlotte. Dalam banyak penampilan publik, kamera telah menangkapnya secara halus, memposisikan dirinya di antara Louis dan kerumunan, memegang tangannya, memberi isyarat kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dengan penuh perhatian mengamati reaksinya terhadap lingkungan sekitarnya. Itu tidak tampak seperti gerakan sesekali, itu konsisten, berulang, dipelajari. Banyak orang tua dari anak-anak neurodivergen segera mengenali dinamika ini, yaitu saudara kandung yang tanpa diminta menjadi pelindung. Penerjemah dunia, anak-anak tidak mengambil peran ini secara kebetulan. Mereka melakukannya ketika mereka merasakan kebutuhan yang nyata. Sebelum pertanyaan-pertanyaan ini mendapat perhatian, ada sebuah episode yang tampaknya kecil, yang sekarang ditinjau kembali dengan perspektif baru, sebuah komentar yang dikaitkan dengan Meghan Markle, reaksi canggung dari Catherine, ungkapan yang tampaknya biasa saja, otak bayi. Pada saat itu, hal itu ditafsirkan sebagai kesalahan sosial sederhana, tetapi seiring waktu, beberapa analis berpendapat bahwa ungkapan tersebut mungkin telah menyentuh sisi yang jauh lebih dalam. Dalam hal perkembangan anak, kata-kata tidak pernah polos. Dan dalam keluarga yang dibebani oleh harapan selama berabad-abad, sindiran apapun dapat meninggalkan bekas yang mendalam. Jika Pangeran Louis Neurodivergen, tidak akan ada pengumuman resmi. Monarki tidak beroperasi seperti itu. Yang akan terjadi, dan yang diyakini banyak orang sudah ada, adalah penyesuaian perilaku, penampilan publik, dan prioritas secara diam-diam. Sebuah penarikan diri yang diperhitungkan untuk melindungi anak tanpa mengubah hidupnya menjadi perdebatan publik. Paradoksnya, strategi itulah yang memicu spekulasi. Pada saat itu, komentar tersebut dianggap sebagai kesalahan sosial, lelucon yang tidak diterima dengan baik. Menurut laporan, Kate merasa sakit hati. Episode tersebut dengan cepat terkubur di bawah kontroversi yang jauh lebih besar yang melibatkan kedua wanita tersebut dan memperkuat narasi gesekan di antara mereka. Tidak ada yang menganggapnya lebih dari sekadar momen canggung. Tetapi, waktu memiliki kemampuan aneh untuk membuka kembali pintu yang tampaknya tertutup. Saat ini, mengingat perkembangan baru dan pemahaman sosial yang lebih luas tentang neurodiversitas dan kesehatan mental, pernyataan itu mulai dibaca secara berbeda. Sejak bergabung dengan keluarga kerajaan, Catherine telah digambarkan dengan kata sifat yang diulang-ulang seperti mantra. Pendiam, terkendali, emosinya terkendali, terstruktur. Ia dipuji karena ketenangannya yang sempurna, konsistensinya, dan kemampuannya untuk mematuhi protokol tanpa menunjukkan kelemahan apapun di depan umum. Ia tidak impulsif, dan ia juga tidak mudah berimprovisasi di depan kamera. Kekuatannya selalu terletak pada persiapan, pengulangan, dan disiplin. Ia bergerak dengan percaya diri ketika harapan jelas dan variabel terkendali. Untuk waktu yang lama, karakteristik ini hanya ditafsirkan sebagai kebajikan yang sesuai untuk seorang calon ratu. Namun, saat ini, banyak orang mulai mengenali sesuatu yang lebih dalam sifat-sifat tersebut. Sesuatu yang sampai relatif baru-baru ini jarang dibahas pada perempuan. Kemungkinan sifat-sifat yang terkait dengan spektrum autisme atau bentuk neurodivergensi lainnya. Selama beberapa dekade, autisme didefinisikan hampir secara eksklusif dari perspektif laki-laki, berfokus pada penarikan diri dari sosial, kurangnya empati, atau kesulitan komunikasi yang jelas. Pemahaman modern telah berubah secara radikal. Sekarang diketahui bahwa banyak perempuan dalam spektrum autisme sangat fungsional, empatik, kompeten secara sosial, dan mahir dalam apa yang disebut penyamaran.
kemampuan untuk menyembunyikan atau mengkompensasi kesulitan mereka dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial. Dalam konteks ini, pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Apakah Meghan melihat sesuatu yang berbeda pada Kate? Meghan Markle datang ke keluarga kerajaan dari dunia yang sangat berlawanan. Hollywood, media, adaptasi cepat, improvisasi terus-menerus, dan ekspresi emosional yang terbuka adalah bagian dari bahasa sehari-harinya. Dia fasih berbicara, reaktif, dan intuitif. Dia membaca dinamika ruangan dan merespons secara instan. Kate tidak beroperasi seperti itu. Jika Meghan, yang masih baru di istana, bertemu dengan Kate yang tampak kaku, kewalahan, atau lebih lambat beradaptasi selama kehamilan dan awal masa motherhood, dia mungkin akan menggunakan penjelasan yang paling dapat diterima secara sosial. Baby brain adalah eufemisme yang sopan, label sementara yang melunakan pengamatan dan menghindari kesimpulan yang lebih dalam. Namun bagaimana jika Meghan merasakan sesuatu yang lebih dan hanya kekurangan kata-kata atau izin untuk menyebutkannya? Dalam lingkungan seperti monarki, di mana bahkan kerentanan pun ditangani dengan hati-hati, realitas tertentu tidak terucapkan. Jika Catherine menunjukkan ciri-ciri ini, baik sebagai bagian dari spektrum atau sebagai karakteristik yang tumpang tindih, kemungkinan bahwa putra bungsunya, Pangeran Louis, mungkin menunjukkan ekspresi yang lebih terlihat menjadi relevan. Neurodivergensi seringkali memiliki komponen keturunan, dan tidak jarang ciri-ciri tersebut bermanifestasi berbeda antar generasi. Orang tua mungkin mengelolanya secara halus dan berhasil, sementara seorang anak mengekspresikannya lebih terbuka, terutama di lingkungan yang sangat merangsang seperti kehidupan publik. Ini dapat membantu menjelaskan mengapa Louis sering tampak lebih pendiam, tenang, dan diawasi dengan cermat selama penampilan resmi. Ini juga menawarkan interpretasi yang mungkin tentang perilaku Putri Charlotte, yang sikap protektifnya terhadap adik laki-lakinya telah dicatat dalam banyak kesempatan. Saudara kandung sering beradaptasi dengan dinamika keluarga, mempelajari strategi untuk perawatan dan dukungan ketika salah satu dari mereka menunjukkan kerentanan yang lebih besar. Analisis ini tak pelak lagi terhubung dengan dimensi lain yang jauh lebih dalam dan menyakitkan dalam kehidupan Kate, kesehatannya. Selama bertahun-tahun, Catherine telah memproyeksikan citra kekuatan yang tenang. Tetapi pada tahun 2024 citra itu terguncang oleh sebuah pengungkapan yang mengejutkan dunia. Pada pertengahan Januari, Istana Kensington mengeluarkan pernyataan singkat dan hati-hati. Putri Wales telah menjalani operasi perut terjadwal di London Clinic. Ditekankan bahwa prosedur tersebut berhasil dan kondisinya bukan kanker. Dilaporkan juga bahwa ia akan tetap dirawat di rumah sakit hingga 2 minggu dan tidak akan melanjutkan tugas publiknya hingga setelah Paskah. Meskipun tingkat detailnya patut diperhatikan, anggota senior keluarga kerajaan jarang mengumumkan jangka waktu pemulihan, kecuali dalam situasi penting. Pesan tersebut disambut dengan tenang, namun ketika Januari berganti menjadi Februari, sesuatu mulai terasa mengganggu. Catherine tidak muncul di depan umum, tidak ada foto yang dirilis bahkan untuk meyakinkan publik tentang kemajuannya. Keheningan visual benar-benar terasa. Tak lama kemudian, media sosial ramai dengan rumor. Mulai dari komplikasi medis hingga teori yang mengarah pada masalah perkawinan dengan Pangeran William. Kenyataan, seperti yang kemudian terungkap, sangat berbeda dan jauh lebih serius. Pada 22 Maret 2024, Catherine memutuskan untuk memecah keheningannya dengan pesan video yang direkam sendiri. Di dalamnya, ia mengungkapkan bahwa kanker telah terdeteksi setelah operasinya dan bahwa ia sedang menjalani kemoterapi pencegahan. Ia menggambarkan diagnosis tersebut sebagai kejutan besar dan berbicara terus terang tentang kesulitan memproses berita tersebut sementara masih dalam masa pemulihan fisik dari operasi. Istana tetap bungkam atas permintaannya. Ia ingin waktu untuk menjelaskan situasi tersebut kepada anak-anaknya sebelum mengumumkannya kepada publik. Bahkan pada saat kerentanan yang ekstrem itu, Kate memilih kata-katanya dengan hati-hati.
Istilah kemoterapi pencegahan menunjukkan deteksi dini, tetapi juga menegaskan bahwa penyakit tersebut cukup serius sehingga membutuhkan perawatan agresif. Ia tidak mengungkapkan jenis kanker, stadiumnya, atau prognosisnya. Istana menjelaskan bahwa detail tersebut akan tetap bersifat pribadi. Setelah itu, ia menjalani masa perawatan yang panjang, ditandai dengan absennya dari sorotan publik dan kenyataan kemoterapi yang seringkali tak terduga. Efek samping yang berfluktuasi, tingkat energi yang naik turun tanpa peringatan, dan beban fisik yang terakumulasi akibat operasi perut yang dikombinasikan dengan pengobatan kanker. Ketika Catherine muncul kembali dalam kapasitas terbatas menjelang akhir tahun 2024, perubahannya terlihat jelas. Ia telah kehilangan berat badan yang signifikan, dan meskipun ia mempertahankan ketenangannya yang khas, ada sesuatu yang berbeda tentang kehadirannya. Tak lama kemudian, dikonfirmasi bahwa ia telah menyelesaikan rangkaian kemoterapinya. Itu merupakan penutupan sebagian dari ketidakpastian selama berbulan-bulan, tetapi juga konfirmasi dari pertempuran yang diperjuangkan dalam diam, sesuai dengan cara ia selalu menghadapi kehidupan publik. Dengan kendali, disiplin, dan kapasitas ketahanan yang luar biasa. Pada awal tahun 2025, publik akhirnya dapat bernapas lega setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian, ketidakhadiran, dan pernyataan yang disusun dengan cermat. Catherine, Putri Wales, mengumumkan bahwa kankernya telah sembuh. Kata yang dipilih bukanlah kebetulan dalam terminologi medis dan juga dalam terminologi keluarga kerajaan. Remisi tidak sama dengan kesembuhan. Artinya, pada saat itu, kanker tidak lagi terdeteksi. Ini menandai akhir dari pengobatan aktif, tetapi bukan akhir dari rasa takut, pemeriksaan, atau pemantauan terus-menerus yang menyertai mereka yang telah melewati masa kanker. Catherine sendiri menjelaskan hal ini. Ia mengakui bahwa tahap pasca pengobatan membawa tantangan tersendiri dan bahwa pemulihan tidak berjalan lurus. Tidak ada kembalian langsung ke kehidupan normal atau kembalinya yang gemilang ke agenda publik. Sebaliknya, Putri terus memprioritaskan istirahat, belajar hidup dengan tubuh yang berbeda, lebih rentan, di mana setiap rasa sakit menimbulkan kekhawatiran dan di mana perubahan gaya hidup bukan lagi pilihan, tetapi suatu keharusan. Pengumumannya sederhana, jujur, dan sangat konsisten dengan bagaimana ia menangani seluruh penyakitnya, tanpa drama publik, tetapi juga tanpa janji palsu. Sementara Catherine berjuang dalam pertempuran pribadi ini, realitas lain yang sama pentingnya terungkap secara paralel, kali ini di puncak institusi itu sendiri. Apa artinya bahwa Raja Inggris sendiri diam-diam menghadapi diagnosis yang dapat mengubah segalanya? Perjuangan Raja Charles III menjadi, hampir tanpa peringatan, sumber perhatian nasional yang baru. Semuanya dimulai dengan tampak rutin. Istana Buckingham mengumumkan bahwa raja akan menjalani prosedur korektif untuk pembesaran prostat, kondisi umum pada pria seusianya. Pernyataan itu menekankan sifatnya yang jinak dan menunjukkan bahwa raja akan menangguhkan sementara beberapa kegiatan resmi untuk pemulihan. Pesan itu menyampaikan kesan normal, bahkan meyakinkan. Namun, hampir sebulan kemudian, pernyataan kedua datang yang sepenuhnya mengubah nada. Selama perawatan untuk kondisi prostat, dokter telah mendeteksi jenis kanker lain. Istana segera mengklarifikasi bahwa itu bukan kanker prostat, tetapi di luar klarifikasi itu tidak ada detail yang diberikan, baik jenisnya, stadiumnya, maupun prognosisnya. Hanya dilaporkan bahwa raja telah memulai perawatan, bahwa ia tetap positif, dan bahwa sejauh mungkin ia akan terus mengurus urusan negara. Namun, kenyataannya tak terelakkan. Raja Inggris yang berkuasa mengidap kanker. Tidak seperti pengumuman pertama, pengumuman ini membawa bobot yang jauh lebih besar. Pergeseran dari prosedur medis rutin ke diagnosis kanker terjadi secara tiba-tiba dan meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tidak ada penjelasan tentang kapan kanker itu terdeteksi atau seberapa parah stadiumnya. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa kanker itu ditemukan secara tidak sengaja selama prosedur untuk kondisi lain,
Pengingat yang mengkhawatirkan tentang bagaimana kanker sering muncul, bahkan di bawah pengawasan medis yang ketat. Seiring berjalannya waktu, informasi semakin berkurang. Istana Buckingham tidak memberikan pembaruan medis rutin atau pernyataan terperinci. Pembaruan datang secara tidak langsung, perubahan jadwal, pembatalan acara, konfirmasi singkat bahwa perawatan terus berlanjut. Kurangnya detail ini memicu spekulasi publik, tetapi juga sejalan dengan tradisi yang sudah mengakar dalam monarki. Mengelola kanker dengan privasi, pengendalian diri, dan pengungkapan yang terbatas. Diagnosis raja juga membuka kembali perdebatan lama yang telah mengikuti keluarga kerajaan selama beberapa dekade. Selama tahun-tahun terakhir kehidupan Ratu Elizabeth II, rumor terus beredar tentang kemungkinan perjuangan melawan kanker. Rumor tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Istana selalu mengaitkan penurunan fisiknya dengan masalah mobilitas dan efek penuaan. Namun, setelah kematiannya pada September 2022, beberapa penulis biografi dan komentator kembali mengangkat kemungkinan bahwa kanker telah ada, dikelola secara pribadi, dan tidak pernah diakui secara publik. Pada pertengahan tahun 2024, laporan mulai muncul yang menunjukkan bahwa Raja Charles merespons dengan baik terhadap pengobatan dan dapat melanjutkan secara terbatas tugas-tugas publiknya. Pengamat yang jeli memperhatikan perubahan fisik yang jelas, penurunan berat badan, tanda-tanda kelelahan, kelemahan yang sangat kontras dengan citra kuat yang telah diproyeksikannya selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, pernyataan resmi tetap tegas. Pengobatan terus berlanjut, kemajuan positif, dan optimisme tetap ada. Yang paling mencolok adalah tidak adanya titik akhir yang jelas. Tidak seperti pengumuman publik lainnya tentang kanker yang berujung pada deklarasi remisi atau penyelesaian pengobatan, situasi raja tampak tidak pasti. Pernyataan tersebut berbicara tentang pengobatan yang sedang berlangsung, bukan pemulihan. Ambiguitas ini menunjukkan pendekatan manajemen jangka panjang daripada proses dengan awal dan akhir yang terdefinisi. Saat tahun 2024 berganti menjadi 2025, Charles III terus menyeimbangkan tugas-tugasnya dengan kondisi kesehatannya. Ia secara selektif kembali ke kehidupan publik sambil tetap menjaga privasi yang ketat mengenai kesehatannya. Apakah kanker akan hilang sepenuhnya, terkendali, atau menandai tahun-tahun terakhir pemerintahannya adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Namun, yang jelas adalah bahwa diagnosis tersebut mengikuti pola yang sudah familiar bagi keluarga kerajaan, ditemukan secara tak terduga, dikomunikasikan dengan hati-hati, dan dijalani dalam diam. Dengan kanker yang memengaruhi kedua sisi keluarga dekat calon raja, percakapan mau tidak mau mulai bergeser ke generasi berikutnya. Apakah ada risiko yang lebih besar bagi anak-anak Pangeran William? Kekhawatiran apa yang beredar di koridor istana jauh dari sorotan kamera? Dan yang terpenting, seberapa besar situasi ini mengkhawatirkan tokoh kunci seperti Putri Anne? Di kalangan kerajaan, penyakit tidak pernah dianalisis hanya dari perspektif manusia. Penyakit selalu juga dinilai dari segi kewajiban, suksesi, dan stabilitas institusional. Oleh karena itu, perdebatan yang berkembang tentang kemungkinan anak-anak William menghadapi penyakit serius di masa depan telah menimbulkan kekhawatiran di antara anggota keluarga yang lebih senior, terutama Putri Anne. Reputasinya sebagai anggota keluarga Windsor yang paling pragmatis, realistis, dan berorientasi jangka panjang sudah mapan. Di satu sisi, ada raja, diagnosis kanker. Charles III memunculkan pertanyaan yang tak terhindarkan tentang pewarisan dalam garis suksesi. Meskipun istana menekankan bahwa itu bukan kanker prostat dan menghindari detailnya, keberadaan diagnosis itu sendiri mengganggu perhitungan internal. Kanker tidak selalu langsung atau dapat diprediksi bersifat turun-temurun, tetapi kekambuhannya dalam keluarga yang sama menimbulkan kekhawatiran yang sah, terutama di era transparansi medis yang lebih besar. Di sisi lain, ada Catherine, Putri Wales.
Diagnosis kanker yang dideritanya semakin memperumit keadaan. Meskipun ia secara bertahap kembali ke kehidupan publik dan dalam masa remisi, faktanya tetap mencolok, baik keluarga raja maupun keluarga calon permaisuri telah menghadapi kanker sebelum usia lanjut. Bagi Putri Anne, ini bukan masalah spekulasi atau drama. Ini adalah masalah ketahanan institusional. Anne selalu dikenal sebagai anggota keluarga yang paling fokus pada kontinuitas persiapan dan mekanisme yang memungkinkan monarki berfungsi terlepas dari keadaan pribadi. Dari perspektif ini, akumulasi diagnosis kanker bukan hanya tragedi pribadi, tetapi faktor yang memaksa kita untuk mempertimbangkan rencana jangka panjang, dukungan struktural, dan kekuatan sebuah institusi yang, meskipun simbolis, sangat bergantung pada kesehatan mereka yang mewujudkannya. Dari perspektif itu, kekhawatiran tidak hanya terfokus pada apakah kanker dapat memengaruhi anak-anak Pangeran William atau tidak. Kekhawatiran sebenarnya terletak pada apa yang akan terjadi jika skenario itu, betapapun tidak mungkinnya, terwujud dan bagaimana konsekuensinya akan berdampak pada garis suksesi. Dalam monarki, pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tidak selalu diungkapkan secara lantang, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu ada, dianalisis, dan sangat membebani dalam diam. Pangeran William menduduki posisi yang sangat penting. Ia bukan hanya pewaris takhta, ia adalah satu-satunya jembatan stabilitas antara seorang raja yang menua dan generasi masa depan yang masih dalam tahap awal. Di pundaknya terletak tugas untuk memastikan kesinambungan, ketenangan, dan kepercayaan publik pada momen bersejarah ketika institusi tersebut semakin memiliki sedikit ruang untuk menunjukkan kerapuhan yang berkepanjangan di puncaknya. Kekhawatiran yang dikaitkan dengan Putri Anne tidak berasal dari alarmisme, tetapi dari pengalaman. Sejarah nyata menawarkan banyak contoh raja yang kehidupan pribadinya diliputi oleh penyakit mereka sendiri atau anggota keluarga, dan yang, sebagai akibatnya, memerintah dengan teralihkan, terbatas, atau terlalu bergantung pada wali dan penasihat. Dalam skenario di mana William harus membagi perhatiannya antara mahkota, istri yang sakit parah, dan satu atau lebih anak yang menghadapi masalah kesehatan serius, tekanan yang dihadapi akan sangat besar bagi monarki modern. Institusi ini memiliki toleransi yang terbatas terhadap kerentanan yang berkepanjangan di puncak kekuasaan. Simpati publik, betapapun tulusnya, bukanlah sesuatu yang tak terbatas. Belas kasih dapat dengan cepat berubah menjadi pengawasan, dan ini pada gilirannya menjadi keraguan dan destabilisasi seorang raja yang dianggap kewalahan atau teralihkan perhatiannya. Bahkan jika persepsi itu tidak adil, menjadi titik fokus ketidakpastian kolektif. Selain itu, kecemasan meluas melampaui kanker. Setiap penyakit serius pada anak-anak membutuhkan waktu, energi emosional, dan, yang terpenting, privasi. Hal ini memaksa pendefinisian ulang prioritas yang membutuhkan keputusan kompleks tentang paparan publik dan kewajiban institusional. Bahkan, kemungkinan masa depan seperti itu membutuhkan perencanaan, kebijaksanaan, dan rencana darurat yang dirancang dengan cermat. Sensitivitas masalah ini meningkat karena usia anak-anak William. George, Charlotte, dan Louis masih mengembangkan identitas mereka di bawah pengawasan publik yang konstan. Sedikit saja indikasi kerentanan genetik dapat membuat mereka menjadi sasaran spekulasi yang mengganggu jauh sebelum mereka siap menghadapinya. Istana sepenuhnya menyadari risiko ini. Itulah sebabnya diskusi ini tidak pernah diakui secara resmi. Namun, menurut pengamat yang dekat dengan rumah tangga kerajaan, perdebatan tersebut terjadi secara internal dan berputar di sekitar pertanyaan yang tak terhindarkan. Seberapa besar beban yang dapat ditanggung oleh satu individu sebelum institusi itu sendiri mulai goyah? Bagi Pangeran William, 2 tahun terakhir sangat berbeda dari periode lain dalam hidupnya. Di depan umum, ia memproyeksikan citra yang tenang dan elegan, mampu menyeimbangkan kegiatan resmi, pekerjaan amal, dan tanggung jawab negara.
Tetapi di balik setelan yang sempurna dan senyum yang terukur terdapat realitas yang jauh lebih kompleks dan pribadi. Tekanan konstan untuk tetap tenang sementara orang-orang yang paling dicintainya menghadapi kerapuhan yang mendalam. Diagnosis kanker. Catherine Putri Wallace. Setelah operasi perut yang dijadwalkan bukan hanya berita yang mengkhawatirkan, itu sangat mengguncang. William, ayah dari 3 anak kecil dan pewaris takhta, terpaksa menyeimbangkan 2 keharusan yang, dalam praktiknya, saling bertentangan. Kewajiban kepada monarki dan tanggung jawab kepada keluarganya. Hampir seketika, ia mulai menarik diri dari beberapa kegiatan publik, memprioritaskan momen pribadi bersama istri dan anak-anaknya daripada penampilan seremonial. Setiap pembatalan, setiap ketidakhadiran publik, bukanlah penolakan terhadap kewajiban, tetapi pilihan yang sadar. William memahami bahwa keluarganya akan membutuhkannya dengan cara yang tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh dunia luar. Pengorbanan pribadi ini membangkitkan kembali kenangan yang sangat menyakitkan. Kematian traumatis ibunya, Putri Diana. Kehilangan Diana yang terjadi di bawah tatapan publik yang tak henti-hentinya meninggalkan bekas luka abadi pada William. Selama beberapa dekade ia membawa kenangan tentang bagaimana kesedihan dapat diperkuat ketika setiap gerak-gerik diamati, ditafsirkan, dan kadang-kadang disalahartikan. Pengalaman itu mengajarkan kepadanya bahaya paparan publik di saat-saat kerentanan ekstrem. Dan itu sangat menentukan bagaimana ia menangani penyakit Catherine, dengan perlindungan ketat, komunikasi yang terukur, dan penekanan mutlak pada privasi. Namun, melindungi dan mengelola kerajaan membutuhkan biaya yang tinggi. William memikul beban ini sebagian besar sendirian. Perannya sebagai pewaris takhta menuntutnya untuk mewujudkan stabilitas bukan hanya bagi monarki, tetapi juga bagi negara dan institusi secara keseluruhan. Stabilitas itu, secara paradoks, sering dicapai melalui isolasi pribadi. Ada seorang saudara laki-laki, Pangeran Harry, yang dulunya bisa menjadi orang kepercayaan dan sumber dukungan. Tetapi jarak emosional, konflik masa lalu, dan paparan publik telah mengikis ikatan itu. Persaudaraan yang dulunya bisa menawarkan penghiburan, kini hanya tersisa sebagian, tidak cukup untuk meringankan beban sebesar itu. Bagi seseorang yang bertanggung jawab atas kesinambungan simbolis suatu bangsa, ketidakmampuan untuk sepenuhnya berbagi ketakutannya sangatlah menyedihkan. Tidak seperti warga negara biasa, William tidak dapat mendelegasikan kekhawatiran ini atau mengungkapkannya dengan kejujuran mutlak, bahkan kepada penasihat yang perannya berfokus pada administrasi publik, bukan dukungan emosional. Bahkan di antara staf terpercaya dan anggota senior keluarga kerajaan, berbicara tentang rasa takut atau kerentanan melibatkan navigasi melalui berbagai lapisan protokol, tradisi, dan pengekangan emosional. Ditambah lagi dengan sumber kecemasan baru, kesehatan anak-anaknya di masa depan. George, Charlotte, dan Louis masih sangat muda, tetapi William tidak dapat mengabaikan kemungkinan, meskipun kecil tetapi nyata, bahwa salah satu dari mereka mungkin menghadapi penyakit serius di masa depan. Pikiran ini memperparah tekanan yang sudah ia rasakan sebagai pewaris, memaksanya tidak hanya untuk mempersiapkan diri memerintah, tetapi juga untuk memastikan ia akan hadir secara emosional dan fisik bagi mereka yang mungkin paling membutuhkannya di rumah. Kadang-kadang beban kemanusiaan ini terlihat. Pengamat yang jeli mendeteksi perubahan halus, postur yang lebih tegang, kelelahan yang muncul bahkan dalam penampilan singkat, intensitas tertentu dalam interaksinya dengan anak-anak. Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa ketahanannya tidak berasal dari ketiadaan rasa takut, tetapi dari pengelolaan rasa takut yang cermat. Di ruang-ruang intim ini, William menghadapi kebenaran universal. Rasa takut, kesedihan, isolasi, dan kebutuhan mendalam akan koneksi. Tetapi tidak seperti kebanyakan orang, keputusan mereka tidak hanya memengaruhi lingkup pribadi mereka. Setiap pilihan antara kewajiban dan keluarga menimbulkan dampak yang meluas hingga ke sebuah dinasti, garis suksesi, dan sebuah institusi yang telah dibangun selama berabad-abad.